Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini, di sepertiga malam terakhir, di malam yang terbaik, di 10 terakhir bulan Ramadan, kita masih diberikan sehat, diberikan afiat oleh Allah Ta'ala. Tidak ada karunia yang paling terbaik setelah nikmat iman dan Islam selain daripada nikmat sehat wal afiat. Sehat tidak hanya sekedar kita sehat, tetapi juga sehat kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang beda antara sehat dan afiat, ya. Kalau yang tidak sakit namanya sehat, tetapi belum tentu afiat. Tetapi kalau telah diberikan afiat, berarti sehat digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya baginda Nabi SAW di dalam doa beliau mengajarkan kepada kita semua, mintalah terus kepada Allah Ta'ala al-afiyah, sallallahu al-afiyah, sallallahu al-afiyah, sallallahu al-afiyah. Mintalah selalu al-afiyah, mintalah selalu al-afiyah, dan mintalah selalu al-afiyah. Maka doanya kata beliau SAW, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal akhirah. Insyaallah mudah-mudahan kita di pagi hari ini, di sepertiga malam terakhir, terlebih juga di 10 terakhir Ramadan, Allah Ta'ala takdirkan kita semua mendapatkan keistimewaan daripada malam Lailatul Qadar. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mengawali tausiah pada malam hari ini kami ingin sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pengurus Masjid Az-Zahra. Mudah-mudahan segenap pengurus diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan berkumpul kita di tempat yang mulia ini, di masjid ini, kita diperkumpulkan di dalam kebaikan dan kelak insyaallah dipertemukan di dalam al-jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat yang perlu kita tadabburi bersama, dan ayat ini menjadi penutup daripada surat Al-Ankabut, pada surat yang ke-29 ayat yang ke-69. Jadi suratnya 29 ayatnya 69. Allah Ta'ala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kalau di dalam Al-Quran menyebutnya dengan istilah mujahadah. Kalau orang mengerahkan segala kemampuannya, dia mengerahkan tenaganya, mengerahkan kemampuannya dalam rangka kebaikan di jalan Allah Ta'ala. Dia bangun di saat sholat malam, dia bangun untuk sholat tahajud, terlebih di 10 terakhir Ramadan. Walladzina jahadu fina,
orang-orang yang bersungguh-sungguh bermujahadah di jalan kami. Tentu Allah Ta'ala tidak sia-siakan. Lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah kepada mereka. Dibimbing dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan banyak kebaikan oleh Allah Ta'ala. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Imam Al-Ghazali dan Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi memberikan penjelasan mengenai ayat tadi. Ada sesuatu yang paling istimewa yang Allah Ta'ala berikan bagi kita semua, yaitu yang disebut dengan mujahadah, kesungguhan, ya, semangat berada di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 terakhir Ramadannya. Kenapa Nabi SAW begitu bersungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan? Tentu ada alasannya. Karena di situ ada satu malam yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain. Kita cari ini malam, tidak ada. Di bulan-bulan yang lain hanya Allah Ta'ala berikan satu kali dalam satu tahunnya. Dan itu hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Maka Al-Quran mengatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Ya, jadi ibadah pada malam hari itu, baik sholatnya, zikirnya, doanya, salawatnya, segala kebaikan yang ditunaikan, khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini kurang lebih berapa tahun? 84 tahun kurang lebih, ya. Tapi ungkapan Al-Quran ternyata bukan sama dengan 84 tahun, tapi khairun. Khairun itu artinya apa? Lebih baik daripada 84 tahun ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu para sahabat di zaman Nabi SAW pernah datang kepada beliau. Ya, para sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, dan seterusnya pernah datang kepada baginda Rasul. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, umat terdahulu itu umurnya panjang. Ya, Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Nanti usianya lebih dari 1000 tahun, Pak. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun di zaman beliau yang beriman kan cuma dikit. Hanya yang berada di kapal bersama beliau, disebut dengan ashabus safinah, yang berada di atas kapal bersama beliau. Padahal beliau berdakwahnya 950 tahun. Berarti usia beliau lebih dari ribuan tahun. Ya, 1000 tahun lebih. Ya, oleh karena para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, umat terdahulu umurnya panjang, ya, umurnya maksimal, amal pun juga mereka kalau beriman berarti amalnya banyak. Sedangkan kita ya Rasul umurnya ma baina sittina ila sab'in, antara 60 sampai 70. Kan rata-rata umur umat Nabi kata beliau berapa? 60 sampai 70. Rasul wafat di usia berapa? 63 tahun kan? Berarti persis dengan apa yang beliau ucapkan, antara 60 sampai 70. Ada nggak yang mencapai 70? Kata beliau ada. Tetapi jumlahnya kata beliau wa qalilun ma yatajawazalik, sedikit yang bisa melewati, melampaui daripada 70 tahun. Oleh karenanya kata Nabi SAW, Allah Ta'ala siapkan untuk kalian semua ada satu malam yang terbaik, dan ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, itu malam Lailatul Qadar. Tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya, tidak diberikan kepada umat yang lainnya, hanya kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini juga nanti akan ada korelasinya para jamaah. Satu ketika Nabi SAW sedang berada di Masjid Nabawi, ya. Kemudian beliau berkata kepada para sahabat, aku ingin memberitahukan kepada kalian, ada dua cahaya yang aku diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lainnya. Jadi Rasul diberikan dua cahaya oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi dan Rasul sebelumnya. Apa dua cahaya itu kata beliau? Pertama adalah Fatihatul Kitab, itu surat Al-Fatihah yang kita baca setiap kita salat, setiap kita ibadah kepada Allah. Tidak sah salat kita kalau tidak baca ini surat Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab.
Oleh karenanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Hanbal yang kita kenal fikih 4 mazhab itu mengatakan Al-Fatihah dalam salat itu merupakan ruknun min arkani salat. Dia bagiannya daripada salat. Bahkan kalau kita berdoa kepada Allah, silakan kita mulai dengan surat Al-Fatihah. Karena kata Imam Nawawi, kalau kita berdoa, maka doa itu dimulai dengan apa? Memuji Allah Ta'ala. Dan di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini kata para ulama, Imam Nawawi mengatakan, tidak diterima itu salat, tidak diterima itu doa, kalau tidak diawali dengan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cahaya yang pertama, ya, yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi SAW yang tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Yang kedua kata beliau adalah wa ayataini min akhir suratil Baqarah, dan 2 ayat yang terakhir daripada surat apa? Al-Baqarah. Tadi imam kita ngimamin pakai ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Berarti ayat berapa? 285 dan 286 ya kan? Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ditutup dengan kalimat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dan kita berdoa kepada Allah di situ, Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami kalau kami mungkin melakukan kesalahan karena kehilafan, karena lupa kami ya Allah. Karena kan memang manusia lupa. Sholat aja terkadang lupa kita. Di tengah sholat terkadang lupa. Ini 2 rakaat apa 3 rakaat? Terjadi nggak Pak? Terjadi ya Pak ya. Ya, pernah apa sering Pak? Pernah apa sering? Oh tadi terawih ya. Nah, itu sifat manusiawi ya. Ya namanya manusia ya Ustaz ya. Ya. Iya pas terawih Masya Allah. Tadi pas doa habis witir juga udah gak lupa ya. Ya udah habis tahajud. Ya. Baterainya lagi lemah kayaknya. Baik, itulah sifatnya manusiawi, Masya Allah ya. Tapi Masya Allah kita diimami, Alhamdulillah, luar biasa, jazakumullah khairan ya, mudah-mudahan Allah telah membalas segala kebaikan beliau. Nah, jadi doanya pertama tadi, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, kalau kami lupa, kalau kami khilaf, ya Allah maafkan. Ternyata keadaan khilaf itu Pak, itu bisa menjadi titik awal kebaikan Pak. Kami ulangi sekali lagi kata para ulama, bisa jadi dari kesalahan itu menjadi titik awal orang menjadi lebih baik. Berapa banyak orang bisa menjadi lebih baik karena berawal dari kesalahan. Berapa banyak orang menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala berawal daripada kesalahan. Sehingga kita tidak boleh melihat seseorang yang mungkin berbuat salah, kita mungkin menghakimi, ya. Kemudian kita mengabaikan atau mungkin merendahkan, kita tidak tahu, ya. Jadi ada kisah di zaman Nabi SAW. Mungkin riwayat ini pernah kita dengar diceritakan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dulu ada 2 orang yang bersahabat baik-baik. Ya, 2 orang bersahabat baik. Yang satunya ahli ibadah, yang satunya adalah pendosa luar biasa. Satu ketika, ya, ahli ibadah ini, mohon maaf, di dalam hatinya ada rasa bangga, ada rasa sombong. Ketika dia melihat temannya berbuat kesalahan, dia mengatakan apa? Wahai si fulan, engkau tidak mungkin mendapatkan rahmat ampunan Allah. Ini apa namanya Pak? Sudah menghakimi ya. Jadi ada orang berbuat salah, ada orang berbuat kekhilafan, dia mengatakan apa? Wahai si fulan, engkau tidak mungkin mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Padahal selama manusia masih hidup di dunia ini, Allah telah buka pintu ampunan, pintu rahmatnya. Si pendosa tadi mengatakan apa? Khalli ana wa rabbi, biarkan itu antara aku dengan Tuhan. Jadi kalau bahasa kita ya silakan urus masing-masing gitu ya. Yang merasa berbuat kebaikan, berbuat baiklah, ya mungkin salah dia akan memperbaiki dia. Khalli ana wa rabbi, biarkan antara aku dan hamba-hamba. Kemudian apa yang terjadi? Sebelum meninggal dunia, ya,
si pendosa tadi ternyata diberikan kesempatan bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa sepengetahuan temannya. Akhirnya dia kembali kepada Allah taala dalam keadaan diampuni kesalahan-kesalahannya. Dia bertaubat kepada Allah dengan taubatun nasuha, dan ia meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua orang ini dihadirkan oleh Allah. Dua orang tadi dihadirkan oleh Allah taala. Yang tadi di dunia, yang satunya ahli ibadah, yang satunya pendosa. Ketika dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah taala kepada si pendosa tadi yang di dunia? Apa kata Allah? Udkhul jannati bi rahmati. Masuklah engkau wahai si fulan karena rahmat dari Allah. Kepada yang tadi ahli ibadah dia di dunia, tapi dia menghakimi daripada saudaranya, dari menghakimi dari temannya, apa kata Allah taala? Wahai si fulan, udkhulin nar. Disuruh masuk apa? Neraka. Karena kenapa? Engkau sudah mendahului apa yang menjadi ketetapan aku, firman Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Dan ini yang menunjukkan apa, Pak? Sehebat apapun ibadah kita kepada Allah, maka tetap kita berharap mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima ibadah kita. Karena kan selalu ada doanya para guru, para asatidz kita, ya, habis sholat kita berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ini kami bisa berbuat, terimalah amal kami, ampuni segala kesalahan kami, Engkau yang Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Jadi orang yang berbuat baik saja masih merasa ada kekurangan, ya. Jadi orang yang berbuat baik itu harus merasa ada kekurangan, ya. Mungkin kurangnya di amal ini, mungkin amal saleh ini belum maksimal, ini kita mohon, ya. Jadi itu tadi doanya, ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan engkau bebankan kami sesuatu yang kami tidak mampu lakukan. Sehingga Islam ini, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Ta'ala, diperintahkan oleh Allah, disyariatkan oleh Allah sesuai kemampuan. Jadi kalau ibadah itu sebenarnya berdasarkan kemampuan, Pak. Contoh, orang sholat itu berdasarkan kemampuan, Pak. Sholatlah engkau dalam keadaan berdiri. Berarti berdasarkan apa? Kemampuan. Kalau tidak mampu berdiri, maka disuruh oleh Nabi apa? Duduk, sholat duduk. Tidak mampu juga sholat duduk, maka berbaringlah engkau sholat. Tidak mampu juga dengan cara berbaring, fa'aumi'u, gunakanlah isyarat. Tapi kalau tidak mampu juga dengan isyarat, berarti apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenceng banget imam kita, ya. Ya, berarti memang udah disolatin. Ya. Dalam posisi berdiri tidak mampu, ya. Dalam cara berduduk juga tidak mampu, ya. Berbaring juga tidak mampu. Kemudian juga isyarat pun juga tidak mampu. Berarti ini Allah Ta'ala sudah maafkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Berarti ini orang sudah kembali kepada la inna lillahi wa inna ilaihi, dan tidak lagi kewajiban ibadah kepada mereka. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Maka Islam ini, para yang dirahmati Allah Ta'ala, kita banyak dikasih keringanan oleh Allah Rasul. Contoh misalnya, kalau ada yang bepergian safar, ya, menempuh jarak 83 kilo kurang lebih, dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Imam Maliki, dalam mazhab Imam Hambali, itu 83 kilo, Pak. Tapi kalau mazhab Hanafi, itu mesti perjalanan 1 hari 1 malam baru namanya safar. Ya, jadi kalau dalam fikih, kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, kalau menempuh perjalanan 83 kilo, itu maka disebut apa? Safar. Tapi kalau Imam Hanafi kan, Imam Hanafi itu mesti perjalanannya 1 hari 1 malam baru namanya safar. Tapi kita ambil pendapat yang masyhur, ya, 83 kilo. Kalau orang berjalan atau bepergian 83 kilo, maka dikasih 2 hal oleh Rasulullah SAW. Pertama, al-jam'u bis salat, boleh menjamak salatnya. Berarti salat zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya.
Dan yang salat rubaiyah yang jumlahnya 4 rakaat itu dikerjakan cuma qasar rakaataini, 2 rakaat saja. Sampai beliau mengatakan dalam hadis Imam Bukhari, rukhsatun fallahu yuhibbu ayataqabbalu shadaqatahu. Allah Ta'ala senang kalau rusaknya diambil, sebagaimana Allah Ta'ala senang kalau kewajibannya dijalankan. Berarti kalau kita dikasih keringanan sama syariat, yang paling bagus diapain? Diambil itu keringanan. Berarti kalau orang safar itu adalah lakukanlah sholat itu di jama, zuhur dan asar, maghrib dan isya, dan yang 4 rakaat kita cukup kerjakan 2 rakaat saja. Shadaqatun minallah, itulah cara Allah bersedekah kepada kita semua. Berarti sholat pun juga berdasarkan apa? Kemampuan yang Allah Ta'ala berikan. Orang yang berpuasa itu pun juga sesuai dengan kemampuan, Pak. Ada nggak orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ada. Orang yang sakit, orang yang safar, orang yang sudah usia lanjut, wanita yang datang bulan, haid, nifas, ya, atau wanita yang hamil, itu boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi nanti mereka membayar, ada yang dengan mengqadha, ada dengan membayar fidyah. Dan itu tujuan apa? Sebagai bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Baik, yang terakhir apa doanya? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan engkau bebankan kami sesuatu yang kami tidak mampu lakukan. Kalau sesuatu tidak kami mampu lakukan, ya Allah, maafkan. Berarti sekali lagi kita jalankannya sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan, termasuk beribadah, ya. Fattaqullaha mastata'tum. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, kalau itu malam Lailatul Qadar, apa permohonan yang paling terbaik?" Jadi kalau itu malam Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan, apa doa yang paling terbaik wahai baginda Rasul? Maka Rasul menjawab, "Wahai Aisyah, perbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni," atau fa'fu anna, ya. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha Mulia, cinta kepada ampunan, ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Karena kenapa? Ramadan nanti akan berlalu dari kita semua. Ramadan akan meninggalkan kita semua. Maka orang yang paling berbahagia, kata Nabi, adalah yang ketika bertemu dengan Ramadan, kesalahannya, dosa-dosanya telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang paling merugi, kata beliau, bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Maka malam Lailatul Qadar itu, kata Aisyah dari hadis Rasulullah SAW, kita perbanyak ucapan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu. Yang kedua, doa yang terbaik ini riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di saat 10 terakhir Ramadan kita perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Atau boleh membaca Sayyidul Istighfar, juga boleh. Kayak tadi imam kita alhamdulillah membimbing kita semua membaca Sayyidul Istighfar, ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau kita ambil yang paling sederhana, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang terakhir, yang ketiga, kata para ulama, doa yang terbaik di 10 terakhir Ramadan, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nari. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kedua orang tua kami, bebaskan kami, bebaskan kedua orang tua kami minan nari, daripada siksa api neraka. 3 doa ini, kata para ulama, merupakan doa yang paling terbaik yang kita minta di penghujung Ramadan pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud kita, doa-doa kita diterima dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu tausiah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala memberikan kita keberkahannya, dan insya Allah mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin sebelum kita akhiri, ada yang mau sharing ya, mungkin satu atau dua penanya, silakan kami beri kesempatan. Semua kita tutup dengan doa bersama. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama sebetulnya malam mulai jam berapa? Ya. Apakah dari setelah Maghrib ada masuk atau ya kalau seperti itu di sebulan Qadar ya. Dua, cara utama negatif politik itu bukan dari dalam segala amalan kita seakan-akan dilakukan 3 tahun. Iya. Jangan kita bersedekah Iya. jauh. Kalau sholat ya Iya. sama seperti itu. Masya Allah. Nah, apakah kalau kita melakukan hal yang sebaliknya sama kita bisa kalau bisa kita bertengkar Iya. di malam Lailatul Qadar. Qadar seakan-akan kita bertengkar melakukan 3 tahun Atau seperti apa gitu. Seperti apa gitu ya kan? Baik, Masya Allah. Yang ketiga Amin. menyikapi bedanya mulai Ramadan. Iya. Apa terjadinya kalau kita umat Indonesia ini harus apa yang mengejarnya malam ganjil dan malam genap. Iya. Apa kita pilih-pilih gitu ya? Iya. Ya. Baik. Mau dibuat kalau saya jadi bingung Ustaz. Iya, baik. Tapi kita mengejar di malam yang salah. Ganjilnya Iya. Mungkin ganjil menurut kita tapi genap menurut saudara kita yang lain. Ya, baik. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pertama adalah yang disebut dengan lail, itu kata para ulama, mulai dari ghurubus syamsi, mulai dari terbenam matahari sampai tulu'ul fajri, sampai terbit fajar. Terbit fajarnya adzan subuh. Berarti rentan waktunya Lailatul Qadar itu dimulai dari maghrib, azan maghrib itu kan ghurubus syams, sampai tulu'ul fajri, sampai terbit fajar, berarti adzan subuh. Oleh karenanya di ayat Al-Qadar ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-fajr itu adzan subuh. Makanya sholat subuh itu kalau menurut para ulama namanya sholatul fajar. Nanti misalnya Bapak Ibu kalau ke Mekah Madinah di Arab Saudi itu jarang menyebut sholat subuh, sholat fajar ya. Oleh karena ada hadis rakaat al-fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat fajar, berarti sholat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Jadi sholat subuh itu para ulama menyebutnya 2, terkadang sholat subuh, terkadang sholat fajar, dan kedua-duanya maknanya sama. Nah kita di Asia Tenggara lebih banyak menyebutkannya sholat subuh. Tapi kalau di negara Timur Tengah, Mesir, ya, Arab Saudi dan sekitarnya itu tidak menyebutkan sholat subuh, sholatul fajri, sholat fajar. Bahkan di dinding Masjid Nabawi itu tulisannya sholat fajar. Ya, jadi memang istilah ini berbeda namanya, tetapi hakikatnya sama. Berarti Lailatul Qadar itu terjadi, kata Rasulullah SAW, dimulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu ada. Makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Ada standar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Standarnya kata beliau, man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isyanya berjamaah di 10 terakhir Ramadan. Wa man qama Ramadan, dan siapa yang melaksanakan sholat tarawih di 10 terakhir Ramadannya. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan siapa saja yang sholat subuhnya berjamaah di 10 terakhir Ramadan, maka kata Imam Syafi'i, dia sudah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Syukur-syukur kalau ditambah dengan sholat tahajud, kita tambah lagi dengan tadarus dan seterusnya, itu lebih afdal lagi. Tapi kata Imam Syafi'i, dia sholat isya, sholat tarawih, sholat subuh berjamaah telah mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar. Ya, baik. Poin yang kedua adalah kan amal di Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada apa?
1000 bulan. Artinya keistimewaan kualitasnya melebihi daripada 1000 bulan. Kita sholat lebih baik daripada 83 tahun atau 84 tahun. Kita sedekah lebih daripada 84 tahun dan seterusnya. Tapi kalau berbuat kesalahan bagaimana? Kata para ulama, di Lailatul Qadar itu yang dibalas hanya kebaikan-kebaikan saja dipergandakan. Berbeda kalau terjadi, kata para ulama, kalau terjadi di bulan-bulan al-haram. Contoh bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Itu kebaikan dilipat gandakan, tapi kejahatan pun juga dilipat gandakan oleh Allah. Atau yang kedua kata Rasulullah SAW, kalau melakukan kebaikan atau kejahatan di tanah haram kota Mekah, tanah haram kota Madinah. Oleh karena di Mekah Madinah itu ada batasannya Bapak Ibu, ya. Kalau di Madinah batasannya namanya adalah Bir Ali. Nah, orang kalau mau umroh dia harus ambil miqat ya di Bir Ali namanya. Kalau kita udah keluar dari Bir Ali berarti kita udah berada di tanah halal. Tetapi di area Bir Ali itu memasuki kota Madinah, maka sudah masuk tanah haram kota Madinah. Sama juga di Mekah. Di Mekah ada batasan tanah haramnya. Ada Tan'im, ada Hudaybiyah, ada Jirana, ada Sumaisi. Kalau kita berada di dalam area wilayah itu, maka kebaikan dilipat gandakan, pahala dengan, tapi juga kesalahan, kejahatan dilipat gandakan. Tapi di luar daripada tanah haram, maka berlaku seperti biasa. Kebaikan dilipat gandakan, tapi kejahatan tidak dilipat gandakan. Jadi cuma dua ketentuannya dilipat gandakan kejahatan itu. Pertama kalau di bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Oleh karena ya tradisinya jahiliyah dulu. Mereka itu kalau masuk 4 bulan itu Pak nggak mau berperang Pak. Di bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram, di bulan Rajab. Karena mereka tahu konsekuensinya. Mereka berbuat kejahatan, menghilangkan nyawa orang, dosanya tidak lagi dosa seperti biasa, akan dilipat gandakan kejahatannya. Jadi orang jahiliyah saja menghormati 4 bulan tadi yang disebut haram. Kemudian ada tanah haram, ada di Madinah dan juga ada di mana? Di Mekah. Dibatasi dengan batas namanya miqat. Ya, itu yang dilipat gandakan kejahatan itu dilakukan. Baik, kemudian yang ketiga, Ustaz, ini kan ada perbedaan di kita ya. Sesuai dengan ijtihadnya ya. Ada sebagian saudara kita di Muhammadiyah ya, dan beberapa ormas yang mungkin memulai memulai puasanya di hari Rabu ya. Dan beberapa negara di Timur Tengah juga ada mulainya hari Rabu. Seperti Saudi, Kuwait, gitu ya. Negara-negara itu rata-rata hari Rabu kemarin mulai puasanya. Tetapi kebanyakan negara-negara yang lainnya itu adalah memulai puasanya di hari apa? Kamis. Ini metode sebenarnya ada perbedaan ijtihadiyah namanya. Ya, kalau berbedanya cuma sehari tidak ada masalah Pak. Ya, masing-masing berijtihad sesuai dengan ijtihadnya. Ia memulai hari Rabu ya berarti dia ijtihad adalah malam ini malam apa Pak? Genap. Ya, kalau yang Rabu Pak. Tapi yang memulai hari Kamis maka ijtihadnya adalah ini adalah malam yang ganjil. Ya baik. Yang nggak boleh itu berbeda kata para ulama kalau lebih daripada sehari. Ada yang puasa 3 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya. Ini udah beda mazhab ini ya. Karena tidak ada contohnya di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi antara metode hisab dan metode ru'yat itu memang ada dasar perbedaan dari kalangan para ulama. Artinya adalah, yuk silahkan kita jalankan sesuatu apa yang kita yakini. Apa yang menjadi ijtihad kita ya. Sama kayak begini Pak. Ada orang kalau sholat subuh senang misalnya kunut di waktu subuh. Ijtihadnya misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, sunnah melakukan kunut di waktu apa? Subuh. Ya bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i itu Pak, kalau tidak kunut di waktu subuh itu mesti diganti dengan sujud sahwi. Namanya sunat aba'ab namanya. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hambali, kunut di waktu subuh tidak disunahkan. Ya sesuai dengan ijtihadnya kan. Ya, jadi kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki mengatakan sunnah, tapi kalau Imam Hambali dan Imam Hanafi mengatakan apa? Tidak disunnahkan. Tetapi mereka saling menghormati, saling mengapresiasi ya, dan bahkan mohon maaf, Imam Hambali itu adalah murid daripada Imam Syafi'i. Tapi antara guru dan murid itu bisa berbeda. Ya, Pak ya. Sampai ada riwayat Imam Syafi'i itu Pak, kalau datang ke ke tempatnya murid beliau Imam Hambali,
Beliau tidak kunut. Karena kenapa? Imam Hambali tidak kunut. Tapi Imam Hambali ketika bersilaturahim kepada guru beliau Imam Syafi'i, beliau kunut. Karena kenapa? Karena Imam Syafi'i kunut. Nah, di dalam hadis ini kan jelas ya, imam dijadikan untuk diikuti. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Misal kalau kita ini, Ustaz saya biasanya tidak kunut, tapi karena imamnya kunut, saya ikut kunut. Karena kenapa? Saya ngikutin imam. Ya, dan ini yang pernah dicontohkan oleh Imam Masjidil Haram. Kita kenal ada Imam Masjidil Haram namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ketika beliau datang ke Indonesia mungkin 2 tahun yang lalu ya, beliau sholat di Masjid Istiqlal. Selama beliau mengimami di Masjidil Haram, tidak pernah beliau mengeraskan bacaan bismillahnya. Karena dalam mazhab Hambali itu bismillah dibaca sir. Sir itu pelan, Pak, ya. Jadi bismillahnya dibaca pelan, yang mulai dibaca keras apa? Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Tetapi begitu beliau sholat di Istiqlal, apa yang beliau lakukan? Beliau membaca bismillahnya jahran, dijaharkan. Karena kenapa? Beliau tahu masyarakat Indonesia ini kebanyakan mazhabnya Syafi'iyah, maka beliau menghormati masyarakat kita, menghormati ulama-ulama kita, maka beliau membaca bismillahnya jahar. Nah, perbedaan yang seperti ini namanya perbedaan tanawu. Tanawu itu artinya masing-masing punya dasar, masing-masing punya istihad, dan insya Allah Allah Ta'ala berikan pahala sesuai dengan istihadnya. Nah, jadi silakan yang meyakini misalnya malam hari ini adalah ganjil, dan di malam yang ke-25 ya, bagi yang puasanya hari Kamis, tetapi bagi saudara kita di Muhammadiyah atau beberapa ormas yang lainnya yang mulai puasanya hari Rabu, maka ini adalah malam genap. Dan mungkin ini ada hikmahnya, Pak, supaya kita jangan pilih-pilih 10 terakhir Ramadan. Ya, artinya adalah silakan hidupkan baik di malam ganjil, hidupkan juga di malam apa? Genap. Karena kita tidak tahu. Lailatul Qadar itu rahasia Allah. Walaupun Rasul mengatakan apa? Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Dan juga beliau mengatakan carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil. Tetapi kata para ulama, Rasul masih merahasiakan. Beliau tidak sebutkan malam kapan itu terjadinya Lailatul Qadar. Yang penting kita usaha untuk mencari daripada malam yang tersebut. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu yang bisa kita kaji ya. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya. Ada lagi pertanyaan lain? Dari ummahat, dari ibu ada kok. Ibu-ibu udah pada paham ya. Barakallahu fikum. Baik, mungkin kita cukup saja. Ya. Ada lagi? Baik, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir ini. Ya, insyaallah rahmat Allah taala Allah taala turunkan, ya, ampunan Allah taala berikan seluas-luasnya. Kita mohon kepada Allah taala apa yang menjadi hajat kita, Allah taala qabul, Allah taala ijabah, ya. Kita doakan kedua orang tua kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah taala sehatkan, panjangkan umurnya, diberikan warahmah oleh Allah. Yang telah berpulang ke rahmatullah, semoga Allah Ta'ala ampuni kesalahannya, dimaafkan segala kehilafannya, dijadikan kuburannya rawdatun min riyadil jannah. Kita berdoakan untuk keluarga kita, mudah-mudahan sudah diberikan kebahagiaan, sakinah, bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan keluarga kita keseluruhan yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan amaliyah Ramadan kita beribadah yang wajib, ibadah yang sunnah, diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaita wa sartaha ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar.
Allahumma atiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbi ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuhan qabla al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan.